Podcast ceria, kreatif, edukatif, responsif, inovatif, atentif. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sobat Formadiksi, selamat datang di podcast Formadiksi KIP Politeknik Pertanian Negeri Samarinda. Ruang berbagi inspirasi, informasi, dan pengalaman dari mahasiswa untuk mahasiswa. Nah, kali ini kita sangat berbahagia karena kedatangan narasumber spesial dari kampus tetangga kita, yaitu Politeknik Negeri Samarinda yang biasa dikenal dengan Polnes, yang akan berbagi cerita, pengalaman, dan organisasi seputar dunia perkuliahan. Jadi pengembangan diri sebagai mahasiswa vokasi. Semoga melalui podcast ini kita bisa mendapatkan wawasan baru, motivasi, dan semangat untuk terus berkembang bersama. Oke, untuk sebelum berlanjut ke sesi berbincang-bincang, mungkin kita perkenalan diri dulu ya. Oke, supaya lebih enjoy lagi ya, Bang, kita perkenalkan diri begitu ya. Saya Muhammad Nurdin dan rekan saya. Saya Agisa Fitri. Kalau begitu boleh tahu nggak siapa namanya Abang terlebih dahulu? Karena kita kan belum perkenal nih, Bang. Oke, siap. Mungkin mohon izin perkenalan. Saya Ilham Rohmanto dari jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Samarinda. Sekarang saya semester 8. Seperti itu. Tadi Bang Bang Ilham. Ya, Ilham. Salam kenal ya Bang Ilham. Ya, salam kenal. Mungkin kami bisa tanya lebih lanjut lagi ya, Bang. Oh ya, boleh, silakan. Mungkin apa sih yang Abang tertarik memilih kuliah di Polnes gitu, Bang? Mungkin ada cerita atau pengalaman begitu? Oke, alasannya kenapa pilih kuliah di Polnes tuh sebenarnya karena bosan yang akademik-akademik mulu. Karena kita tahu Polnes adalah sekolah vokasi di mana 60%-nya adalah praktek dan 40%-nya teori. Beda dengan universitas yang monoton hanya akademik saja. Makanya kenapa saya pilih ke Politeknik, karena dulu saya SMA ya udah belajar mulu tanpa praktek sehingga ya bosan kan. Makanya masuk ke Politeknik biar ada prakteknya gitu. Oh, jadi alasan utama tuh karena ada praktek gitu ya. Bosan kena SMA jadi mau mencoba hal baru gitu. Benar. Ya. Oke, kalau boleh tahu dulunya sebelum ikut ada organisasi lain nggak untuk abang ikutin sebelumnya? Sebelumnya saya ini SMA atau pas kuliah? Waktu kuliah sekarang. Kuliah sebelum masuk Kamadiksi ya nggak ada. Sekarang juga masih paten di Kamadiksi. Oh, Tanpa cuman organisasi lain. Kamadiksi doang ya. jadi Kamadiksi satu-satu. doang. Nah, kita ini kan kayak berbeda kampus nih, Bang. Apakah yang boleh tahu bagaimana sistem perkuliahan di Polnes itu gimana gitu? Supaya kita sedikit berbagi cerita, bisa sharing begitu. Sebenarnya kita satu nih. Satu nih ya kan. Karena kita sama-sama sekolah vokasi kan. Sama-sama Politeknik 60%-nya praktek, 40% teori. Paling membedakan di bidang rumpunan ilmu. Kalau saya di Politeknik itu Negeri Samarinda, ya fokusnya di bidang tata niaga dan teknika. Sedangkan teman-teman mungkin di Politani lebih ke perkebunan atau perhutanan seperti itu. Mungkin itu saja bedanya. Sisanya sama. Kita sistemnya paket dengan D3 3 tahun dan D4 4 tahun. Iya, sama ya. Kan sama-sama Politeknik gitu ya, Bang. Iya, itu dia. Mungkin pertanyaan selanjutnya ya, Bang. Oke, boleh silakan. Mungkin bagaimana cara Abang membagi waktu antara akademik dan organisasi? Gitu ya, Bang. Kalau saya pribadi ya, nih karena saya kuliah itu tujuannya adalah akademik bukan organisasi, maka organisasi saya kasih 40%, akademiknya 60%. Karena gimana pun saya ada di Samarinda juga karena saya mau kuliah, karena akademik saya bukan karena organisasi. Nah, seperti itu. Jadi untuk membagi waktu saya balancekan lebih fokus ke kuliah dulu. Kalau misalkan di kuliah sudah tidak ada kendala, nah baru saya organisasian seperti itu. Iya, intinya kita tahu bagi waktu mana yang lebih diprioritaskan gitu kan. Iya, benar-benar. Gimana sih pandangan tentang abang tentang kolaborasi kita ini antar kampus seperti ini? Sebenarnya bagus banget ya teman-teman Formadiksi, terima kasih udah ngundang saya, terima kasih juga karena menurut saya kita saling sharing itu sangat penting gitu loh, karena kita tahu di kampus A ini gimana, kampus B ini gimana, entah itu kulturnya atau mungkin pengalaman-pengalaman teman-teman yang dari saya mungkin tidak punya, seperti itu. Keren sih Ya, sangat keren karena apa ya? Kita sama-sama organisasi nih, kita saling berkolaborasi, saling berbagi ilmu. Jadi kayak kelihatan sangat keren menurut Abang gitu. iya, keren banget. Ya, jadi kebetulan kita organisasi dari Bidik Misi KIP. Nah, kami ingin sedikit bertanya nih, bagaimana proses pendaftaran ke IPK menurut Abang? Apakah ada tantangan terkhusus gitu, Bang? Kalau kita POV kan saya sebagai peserta pendaftar, sepertinya aman-aman saja karena
transparansi dari pemerintah untuk KIP kuliah itu sangat-sangat luar biasa, dan juga banyak platform-platform yang membahas tentang KIP kuliah. Sehingga kalau misalkan saya memposisikan diri saya sebagai masyarakat umum untuk mendaftar KIP kuliah itu sangat mudah diakses, mulai dari websitenya yang transparan, lalu mungkin proses seleksinya yang transparan juga, seperti itu. Tapi mungkin kendalanya ya banyak kan kreator-kreator mungkin tutorial-tutorialnya yang menyesatkan atau membuat kita bingung, sehingga kita sebagai masyarakat awam bingung nih mau ngikut mazhab yang mana, mau ngikut tutorial yang mana. Ya mungkin itu sih kendalanya kalau misalkan kita mendaftar KIP kuliah. Iya sih, mungkin dari kreator-kreator banyak berbagi cerita, jadi kayak yang ingin mendaftar kayak bingung, kalau baik kreator mana yang benar, mana yang ini. Intinya kembali pada diri kita sendiri ya. Sama mungkin regulasi tiap tahun itu berbeda-beda sih. Jadi ada beberapa regulasi-regulasi yang mungkin di tahun A ada, di tahun B nggak ada, nanti di tahun C ada lagi. Nah itu juga membingungkan, sehingga ya kadang juga bingung nih sebagai peserta mau ngikut yang mana, apakah ngikut tahun sebelumnya atau nunggu. Sedangkan kalau misalkan kita nunggu sama aturan yang baru, itu lama juga keluarnya, gitu sih. Nah benar sekali Bang, kayak seperti angkatan kami nih, pendaftaran KIPK di angkatan 25. Nah sebelum dari angkatan 25 kan aku pernah dengar nih pendaftaran KIPK tuh kayak bagaimana ya, pendaftaran itu harus foto kamar mandi, benar gak? Foto ruang tamu. Sedangkan di kami itu cuman foto keluarga sama ruang tamu aja. Apakah di angkatan Abang benar? Kalau di angkatan saya itu disesuaikan sama kondisi ekonomi. Kalau misalkan dia terdata di TKS, dulu namanya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Ekonomi, itu ini cuman foto-foto yang tadi saya sebutkan. Kalau misalkan dia terdata di TKS, ya cuma foto diri, foto keluarga, udah, sama rencana dan kawan-kawannya. Nah seperti itu. Tapi kalau misalkan dia tidak terdata, yaitu dia foto rumah, foto kondisi ekonomi, itu foto SKTM biasanya seperti itu. Itu sih. Jadi memang menu-menunya tergantung kondisi ekonomi. Cuman per tahun 2026 ini semuanya setara. Alhamdulillah sama semua. 2025 juga setara sih semuanya. Oke, apakah KIPK ini membantu mengurangi beban ekonomi keluarga? Mungkin Abang bisa cerita sedikit tentang pengalaman Abang sendiri. Oke, kalau misalkan ngurangin, ya ngurangin banget ya teman-teman ya. Karena gini, kalau saya sebenarnya kuliah itu karena KIP juga gitu. Sebenarnya karena kita berasal dari keluarga rentan miskin, di mana ya untuk hidup sehari-hari cukup untuk makan, minum, cukup. Cuman kalau misalkan orang tua saya ditimpa dengan ya tadi kayak misalkan beban UKT, biaya kos saya, biaya hidup saya, ya mungkin akan kurang gitu. Saya di sini makan, di rumah mungkin gak makan, mungkin seperti itu. Sehingga adanya KIP kuliah ini walaupun bantuannya terbatas gitu, itu sudah sangat membantu. Kita dibantu dengan UKT saja sudah sangat luar biasa. Jadi tidak perlu memikirkan UKT yang notabene di tempat saya UKT 4 juta disesuaikan dengan maksimal akreditasi prodi. Nah 4 juta itu kalau misalkan dilimpahkan tanpa KIP ya sakit juga gitu kan. Nah belum lagi biaya kos saya, terus tuh biaya kehidupan sehari-hari saya, belum lagi uang-uang yang mungkin di luar yang tidak ditanggung sama KIP seperti itu. Jadi ya sangat terbantu sekali gitu. Nah ini nih menarik nih Bang, kebetulan kami kan baru sekali kayak menerima KIPK gitu. Jadi kami bingung, mungkin Abang ada tips nih cara bagaimana mengelola uang ya dana KIP itu dengan bagus, dengan baik gitu Bang. Ya, biar tepat guna juga kan. Kebanyakan dana KIP ini kadang melenceng dari struktur yang pengen kita beli. Jadi gini, sebenarnya bantuan biaya hidup itu teruntukannya bantuan. Dia tidak bisa dijadikan dana primer atau dana yang harus ada terus gitu nah. Dia nggak bisa jadi dana utama, karena dana utama itu dibantu sama orang tua. Biaya KIP kuliah ini hanya bantuan sedikit aja gitu, dibantu biar orang tuanya tidak terlalu berat untuk membiayai teman-teman gitu. Sehingga kalau misalkan ditanya gimana cara ngelolanya, itu balik ke pribadi masing-masing. Tapi kalau saya mungkin bisa dipetakan mana nih kebutuhan yang urgent, mana yang tidak. Misalkan bayar uang kos itu urgent, jadi selama 6 bulan diposisikan uang KIP tadi untuk bayar uang kos. Nah seperti itu, masih ada sisa nih, masih ada sisa misalkan, masih ada sisa disimpan untuk dana-dana darurat. Nah seperti itu. Dan juga mungkin kurangin yang namanya self reward. Kadang kita tuh gini ya, sekarang kita bingung, kadang kita mau self reward tapi kadang berlebihan sehingga jatuhnya boros, bukan lagi self reward gitu. Jadi mungkin bisa memposisikan diri lah, bedakan mana self reward, mana yang boros gitu. Karena apa-apa dikit, self reward nggak apa-apa, beli. Akhirnya barang yang sebenarnya nggak penting kita beli, sehingga mungkin dana KIP kuliah hanya bertahan 1 atau 2 bulan seperti itu. Iya, perbincangan kita sangat menarik ya Bang. Ini tentang tantangan besar sebagai penerima KIPK. Oke. Ini tantangan kita sebagai mahasiswa.
tantangan kita sebagai mahasiswa ya. Iya. Kalau dari saya itu mungkin omongan orang aja ya, tadi ya kita sudah Iya. bilang bahwa anak KIP itu ya kadang disorot banget, gimana anak KIP itu kayak nggak boleh sama sekali makan makanan yang enak gitu ya, nggak boleh makan makanan enak, atau HP-nya sedikit bagus aja tuh nggak boleh, harus pakai Nokia atau gimana tuh, nggak tahu tuh pandangan orangnya. Jadi mungkin ini bisa kita luruskan sama-sama teman-teman, bahwa bantuan biaya hidup KIP itu boleh digunakan untuk sesuatu, semua hal yang menunjang perkuliahan. Apakah HP iPhone atau laptop ROG boleh, selama itu menunjang perkuliahan. Nah, misalkan nih HP iPhone-nya tiap pencairan ganti-ganti, nah itu mungkin dipertanyakan. Tapi kalau misalkan dianya pakai iPhone 15, iPhone 13, ya udah, kenapa gitu loh. Yang penting bantuan dari pemerintah dipakai dia untuk menunjang perkuliahan dia gitu. Nah, karena HP kan pasti dipakai untuk perkuliahan dia. Dan juga mungkin kita kadang disorot sering ke kafe A, ke kafe B gitu. Ya padahal sambil ngerjakan tugas gitu loh. Sah-sah saja uang KIP dipakai untuk ke kafe, untuk ngerjakan tugas di kafe, nggak masalah. Tapi ya jangan tiap hari juga, karena bingung juga kan uangnya dari mana gitu. Sekali keluar 18.000 dikali setiap hari, lumayan juga kan. Nah itu sih, jadi tantangannya mungkin omongan orang aja, Orang tapi aja ya, Bang. abaikan aja lah, selama Abaikan. kita pantas ya wes. Telinga kanan keluar telinga kiri. Bener itu sih. Habis ini kita beli iPhone. boleh. Ini kalau bisa. Kita langsung beli iPhone. Oke. Di kampus kami kan ada target IPK untuk penerima KIK ya, Pak. Mungkin kalau di Polmes itu ada target juga nggak? Oh, ada kalau di teman-teman IPK, kalau di kami IPS, indeks prestasi semester. Jadi per semesternya kalau misalkan dia harus tiga atau di atas 3. Kalau misalkan dia bawah 3, itu biasanya dari teman-teman Kamadiksi Polnes akan memberikan surat peringatan SP. Jadi nanti SP-nya diserahkan ke orang-orang yang IP-nya di bawah 3. Seperti itu sih kalau di tempat saya. Oke, jadi menurut Abang, apa kesalahan yang sering dilakukan mahasiswa dalam menggunakan dana beasiswa gitu, Bang? Kalau misalkan kesalahan yang sering dilakukan itu ya paling tadi self reward yang berlebihan. Jadi kita tuh kadang nggak bisa ngebedain mana kebutuhan primer, mana self reward gitu. Jadi seakan-akan ada yang dilihat barang bagus dikit aja beli, alasannya self reward, tapi self rewardnya terus-terusan gitu nah. Jadi tiap lihat barang bagus beli, tiap lihat barang bagus beli, tapi nggak penting sebenarnya. Masih ada hal-hal yang lebih penting yang dikesampingkan seperti itu. Itu sih kesalahannya. Kisahnya mungkin ya karena KIP ini tidak bisa dikontrol ya tentang setiap pribadi manusia, ya mungkin kadang kelihatan lebih hedon daripada mahasiswa pada umumnya. Itu juga mungkin bisa menjadi kesalahan fatal yang bikin anak KIP itu dicap jelek, padahal yang ngelakuin cuma 1 orang atau 2 orang gitu sih. Abang ada strategi mengatur uang ini nggak, uang dana KIK selama per semester gitu? Ada strateginya, mungkin bisa sharing ke sahabat-sahabat penerima. Nah, strategi. Iya. Kalau strategi itu kayaknya ya tadi saya petakan yang mana kebutuhan primer, yang mana kebutuhan untuk dana darurat gitu. Jadi 3 juta itu sudah tidak bisa digugat untuk bayar kos dah gitu ya kan. Lalu sisanya mungkin ya bisa dipakai untuk dana-dana darurat seperti itu. Tapi untuk semester akhir ini ya dananya sisanya untuk penelitian kayak gitu. Jadi semester akhir dikhususkan untuk penelitian. Nah, jadi harapan Abang untuk program KIPIK ini untuk berkelanjutan di Indonesia tuh gimana harapan Abang terhadap program ini? Harapan saya sih programnya terus berlanjut ya. Walaupun ganti presiden tetap aja lanjutin terus. Karena juga sudah diatur di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang bahwa masyarakat miskin itu harus dibiayai untuk pendidikan tingginya seperti itu. Nah, harapannya sih peraturannya harus dipatenkan banget, terus tuh ada dilakukan evaluasi berkala, di mana orang-orang yang sekiranya itu mampu atau pakai orang dalam biasanya gitu, itu bisa terputus gitu. Nah, kan selama ini pas seleksi KIP kuliah dilaksanakan 2 arah, dari pusat dan juga dari pihak kampus. Jadi mungkin bisa dikerucutkan lagi, yang dari kampus benar-benar menseleksi dan yang dari pusat benar-benar juga menseleksi, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang bilang KIP tidak tepat sasaran. Karena selalu ini masyarakat berisik karena banyak KIP yang tidak tepat sasaran, tapi ketika disuruh membuktikan juga mereka tidak tahu. Sehingga mungkin ada kejelasan dari pemerintah juga gimana caranya biar KIP ini tetap tepat sasaran terus gitu sih. Mungkin cuma itu aja ya. Mungkin kita sudah berada di ujung
pertanyaan-pertanyaan di ujung sesi podcast ini ya. Oke, siap. Ya, jadi kami dari Formadiksi Bidik Misi KIP Politani mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber, kepada Bang Ilham karena dari Politeknik Samarinda. Ya. Politeknik Negeri Samarinda ya, Bang. Benar. Ya, atas Tetangga waktu, kita. ya, atas waktu, pengalaman serta wawasan yang sangat luar biasa sehingga kami juga tahu sedikit strategi-strategi, ilmu-ilmu yang Abang sharing kepada kami. Oke. Semoga yang Abang sampaikan pada podcast ini itu menjadi motivasi, inspirasi dan penguat semangat bagi seluruh mahasiswa khususnya mahasiswa penerima KIPK. Oke, siap. Terima kasih juga teman-teman Formadiksi udah ngundang ya. Walaupun dengan sependek pengetahuan saya, ya udah itu yang saya bisa berikan. Terima kasih udah ngundang. Oke, melalui perbincangan ini kita belajar bahwa KIPK bukan hanya tentang bantuan finansial, tapi tentang kesempatan, perjuangan, dan tanggung jawab untuk terus berkembang dan berprestasi. Semoga kolaborasi ini dan silaturahmi ini antar mahasiswa Polnes dan Politani dapat terus terjalin dengan baik ke depannya. Mungkin nanti bisa jalan-jalan ke Polnes. Oke, boleh. Nanti kita ada tanggal 7 Maret ada kegiatan di Polnes, kita ngundang seluruh forum-forum KIP. Ya, jadi jangan lupa datang dari Persatuan Mahasiswa Bidik Misi KIP Polres Nasional wilayah Kalimantan Timur. Ya, Kita kami siap hadir, Bang. Oke, siap. Nanti diundang. Ya. Sebelum mengakhiri podcast ini, Bang, kami dari Bidik Misi KIP Politani ingin sedikit memberi penghargaan kenang-kenangan untuk Abang. Waduh, Iya. sangat merepotkan sepertinya. Ya nggak apa-apa, kan sebagai kenangan gitu. Oke, boleh. Ini sedikit sertifikat penghargaan yang kami berikan kepada Abang Ilham. Oke, siap. Terima Mungkin kasih. para kameramen bisa melakukan sesi dokumentasi. Kayaknya agak ke tengah sini. Sebagus. Gini ya. Oke, siap. Terima kasih ya. Nah, kami berdua selaku host mewakili keluarga besar Formadiksi KIP Politani Samarinda pamit undur diri. Oke, mohon maaf juga Bang kalau ada Atas kekurangan, atas kata yang Iya. kurang berkenan di hati Abang, kami mohon maaf. Ya, saya juga minta maaf ya teman-teman ya. Ya. Kami masih agak deg-degan ya. Iya, betul. agak Terima kasih banyak. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.